Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yamuna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftaha lana futuhat 'arifin wa an yarzuqana Allah al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya yang tidak terhitung. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali kajian kita pada sore hari ini, dan kita sudah masuk ke dalam pembahasan Al-Zahir wal Mu'awwal dari kitab Bulughul Usul karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Mari kita sampai pembahasan at-ta'wilul qarib wal ba'id, ya, waswaruhuma. Jadi takwil yang dekat dan jauh serta bentuk dari keduanya. Sedikit mengingatkan pembahasan yang kemarin bahwasanya lafaz dari sisi penunjukannya itu dibagi. Ada yang penunjukannya itu tidak memuat makna kecuali hanya satu, ada yang memuat makna kuat dan lemah, ada yang penunjukan maknanya setara, dan ada yang menunjukkan makna lemah. Itu dibagi menjadi ada 4. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin. Jadi sedikit mengingatkan bahwasanya al-lafzu, ya, min haitsu ad-dalalah. Lafaz dari sisi penunjukannya itu dibagi ada satu adalah nas, ya, nas disebut dengan nas. Nas itu maknanya adalah ma dalla ala ma'nan wahid. Ya, ma dalla ala ma'nan wahidin, yang menunjukkan makna satu. Jadi penunjukannya sesuatu yang pasti. Seperti isim alam, kita contohkan ja'a Muhammadun. Maka lafaz Muhammad ini adalah nas karena dia tidak memuat makna kecuali hanya satu, yaitu Muhammad. Maka penunjukan nas itu pasti qat'i. Ya, pasti. Kenapa? Karena dia tidak memuat makna kecuali hanya satu. Tidak mungkin ulama atau orang berbeda pendapat tentang lafaz nas. Kedua adalah lafaz al-zahir. Ya, zahir. Zahir itu madalla, ya, ala ma'nan rajihin wa marjuh. Adalah lafaz yang menunjukkan kepada makna kuat dan lemah. Jadi dia ketika disebutkan maka memiliki dua makna. Yang mana makna pertamanya makna kuat, artinya ketika disebutkan langsung terlintas dalam benak kita. Yang kedua adalah makna lemah, seperti lafaz asad, singa. Lafaz asad, singa, ketika kita sebutkan, ucapkan, maka yang terlintas dalam benak itu langsung membayangkan hewan buas. Ya, itu adalah makna rojihnya, yaitu hewan buas. Sedangkan makna lemahnya adalah seperti bermakna lelaki pemberani. Ya, ketika disebutkan asad, ya orang tidak langsung berpikir lelaki pemberani. Ya, maka ini namanya al-zahir. Kemudian ada yang namanya al-mu'awwal. Mu'awwal itu adalah madalla ala ma'nan marjuh, yang menunjukkan kepada makna yang lemah. Ya, menunjukkan kepada makna lemah. Seperti lafaz asad bermakna lelaki pemberani. Itu adalah mu'awwal. Yang kemudian terakhir adalah mujmal. Mujmal itu adalah madalla
ala aktsara ish madalla ala aktsara min ma'nan ya fi haddi at-tasawwi. Jadi kalau mujmal adalah lafaz yang menunjukkan kepada makna lebih daripada satu dalam batasan yang sama. Maksudnya ketika disebutkan qor'un, contoh qor'un, dia bermakna haid, bermakna tuhrun. Nah, ketika disebutkan lafaz qor'un, maka dia seketika langsung menunjukkan dua makna ini tanpa adanya tanpa adanya penunjukan yang lebih kuat antara keduanya. Jadi keduanya setara secara kekuatan, sehingga tidak bisa ditentukan mana ini yang dimaksudkan qor'un itu, apakah haid atau tuhrun, karena penunjukan maknanya setara. Nah, ini lafaz dari sisi penunjukan. Jadi ada nas, ada zahir, ada muawwal, dan ada apa? Mujmal. Oke. Kemudian al-muawwal ya, itu wajib menggunakan dalil. Jadi wajibu ya, wajibu ta'wilu al-lafzi bid-dalil. Jadi wajib mentakwil lafaz itu dengan dalil. Kalau mentakwil suatu lafaz tanpa dalil, maka fasid, rusak. Atau mentakwil suatu lafaz tanpa adanya dalil sama sekali, ya maka laib, ya, main-main. Jadi intinya wajib mentakwilkan lafaz bid-dalil dengan adanya dalil. Nah, kemudian muawwal atau takwil itu ada dua nanti. Ada takwil al-qarib, ada takwil ba'id. Ya, takwil qarib dan ba'id. Takwil qarib artinya lafaz yang ditakwilkan itu lebih diunggulkan daripada zahirnya dengan dalil yang mudah difahami. Ya, dengan dalil yang mudah difahami. Jadi kalau takwil muawwal qarib berarti kita mentakwil suatu lafaz zahir, artinya memenangkan makna marjuhnya dengan dalil yang mudah difahami. Ketika Allah mengatakan idza kumtum ila shalah, apabila kamu berdiri menuju salat, maka ditakwil kumtum itu maknanya adalah idza azamtum, apabila kalian berazam, apabila kalian sudah punya niat untuk salat. Nah, ini mentakwilkan kuntum dengan azamtum, ini takwil yang mudah difahami. Maksudnya dengan dalil yang sangat mudah untuk difahami. Beda dengan takwil ba'id nanti yang akan dijelaskan dalam kitab. Ini sedikit yang kita review kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke dalam at-ta'wil al-qarib dan ta'wil al-ba'id. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. At-ta'wil qarib wal ba'id wa suwaruhuma. Wal awal yang pertama, at-ta'wil as-sahih, takwil yang benar. Takwil yang benar itu apa? Takwil yang didasarkan kepada dalil. Itu namanya takwil yang benar. Karena takwil yang tidak didasarkan kepada dalil artinya ngarang, itu takwil yang rusak. Jadi takwil as-sahih, takwil yang benar artinya yang berdasarkan kepada dalil, kismani itu dibagi dua. Yang pertama ada takwil qarib, dekat. Maknanya adalah yatarajjahu. Takwil qarib itu yatarajjahu. Dia dimenangkan. Maknanya ala zahir, atas makna zahir, bi'adana dalilin, dengan dalil yang paling mudah. Kan takwil itu kan adalah penunjukan makna marjuh. Ya kan? Zahir tadi penunjukan makna yang lafaz yang memiliki kemungkinan makna rojih dan marjuh. Nah, dan yang dikuatkan adalah rojih kalau zahir, karena itu adalah makna yang langsung terlintas dalam benak. Nah, ketika muawwal itu adalah lafaz yang menunjukkan kepada makna marjuhnya, ya, dengan adanya dalil. Jadi ya tarajjahu ala zahir, dia dimenangkan, dikuatkan atas makna zahirnya bi'adana dalilin, dengan dalil yang paling rendah, maksudnya dengan dalil yang sangat mudah untuk difahami. Itu namanya takwil qarib. Jadi kalau kita mentakwil suatu lafaz dengan dalil yang sangat mudah difahami atau dekat dengan
lafaz yang dimaksud secara makna, maka itu namanya ta'wil qarib. Nah, contoh, idza kumtum ila shalah, ditakwilkan ai azamtum alal qiyam ilaiha. Jadi mana idza kumtum ila shalah adalah azamtum. Jika kalian berazam, sudah bertekad bulat alal qiyam untuk mendirikan ilaiha salat. Nah, takwil azamtum alal qiyam ilaiha itu takwil yang dekat. Kenapa takwil yang dekat? Karena maknanya tidak jauh dengan apa yang dimaksudkan oleh ayat tersebut. Begitu juga ketika Allah berfirman, wa idza qara'tal Qur'an, dan apabila engkau membaca Al-Qur'an, ditakwilkan ai aradta qira'atah, jika kamu hendak membaca Al-Qur'an. Nah, ini namanya takwil qarib. Yang kedua, ada namanya takwil ba'id. Wa ba'idun la yatarajjahu 'ala dhahir, tidak bisa dikuatkan atas makna zahirnya illa bi aqwa minhu, kecuali dengan dalil yang lebih kuat daripada yang rojihnya. Ya, yang zahirnya. Jadi illa bi aqwa minhu, kecuali dengan dalil yang lebih kuat dari yang zahirnya. Ya. Kata wilil Hanafiyyati, seperti takwilnya mazhab Hanafi, yaitu dalam perkataan Nabi amsik, ya. Pertahankan min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ghailan, kepada Ghailan, ya. Lama aslama ala asyri niswatin, ketika dia masuk Islam dengan keadaan memiliki 10 istri. Ya. Kata Nabi apa? Amsik arba'an wa farik sa'irahunna. Pertahankan 4 saja, wa farik, dan ceraikanlah sa'irahunna selebihnya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian mazhab Hanafi itu mentakwil kata amsik pertahankan dengan ibtadi, mulailah. Jadi amsik pertahankan ditakwilkan oleh mazhab Hanafi dengan ibtadi. Ibtadi nikah arba'in minhunna, ya, mulailah nikah dengan 4 dari mereka, ya, fil ma'iyah, secara bersamaan, ay fi ma idza nakahahunna ma'an, apabila dia menikahinya secara bersamaan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau kata mazhab Hanafi, kalau kamu punya 10 istri, ya, ini pertanyaan yang ditunjukkan kepada Ghailan, maka mulailah nikah lagi, akad ulang lagi, dan kalau kamu menikahnya dengan bersamaan fil ma'iyah, jadi 10-10-nya langsung diakadkan barengan, ya. Maka yang sah itu adalah yang pertama saja, ya. Kalau nikahnya dibarengan, batal semuanya. Ya. Jadi maknanya adalah mulailah akad nikah baru di atas 4 orang dari mereka dalam pernikahan yang bersamaan, dan teruskan 4 orang pertama dalam pernikahan yang berurutan. Ya, jadi kata mazhab Hanafi, amsik itu ditawilkan dengan ibtadi. Kalau nikahnya secara bersamaan, maka yang menjadi istri kamu itu yang 4 orang tersebut. 4 orang daripada yang kamu nikahi dari 10 orang tersebut secara bersamaan. Sedangkan kalau berurutan, ya bi khilafi nikahihinna murattaban fayumsik al-arba al-awail. Tapi kalau dia nikahnya berurutan, maka yang harus dipertahankan itu adalah istri yang 4 pertama yang nikahnya di awal. Ya. Jadi mazhab Hanafi itu mentawil amsik dengan apa? Ibtadi. Jadi maknanya beliau mengatakan begini, makna Nabi amsik di situ adalah mulailah nikah baru dengan 4 orang dari 10 istri itu secara bersamaan, ya. Atau nikahlah dari 10 orang itu secara berurutan. Maka yang sah kalau nikahnya secara berurutan 4 orang yang pertama saja. Sedangkan selebihnya adalah batil karena lebih dari 4. Nah, ini takwil ba'id, kejauhan. Kata amsik ditakwilkan dengan ibtadi, mulailah. Kenapa? Wa wajhu bu'dihi, dan bentuk kejauhan takwilnya itu annal mukhatab, bahwa lawan bicara itu Ghailan, ya, bimahallihi, di tempatnya dia, ya, ditakwilkan di tempatnya dia, wahwa amsik, yaitu amsik pertahankan, adalah qaribu ahdi bil Islam, qaribu ahdin bil Islam,
Goilan ini baru masuk Islam. Lam yasbik lahu bayanu syurutin nikah. Beliau belum memiliki penjelasan atau informasi tentang syarat-syarat nikah. Ma'ahajatihi ila dzalik, padahal beliau membutuhkan hal tersebut. Walam yankul tajdidu nikahin minhu, dan tidak ada riwayat yang dinukil kepada kita adanya akad baru dari beliau, dari Goilan, enggak ada. Wala min ghairihi, ataupun dari orang selain beliau. Miman aslama ma'a kathratihim, dari orang-orang yang masuk Islam padahal jumlah mereka banyak, yang masuk Islam istrinya banyak. Ya, wa tawafur dawa'i hamlati syar'i ala naqlihi law waqa'a, dan adanya dorongan untuk dinukilnya riwayat tersebut seandainya ada. Jadi takwilnya mazhab Hanafi ini terlalu jauh. Ya, mentakwilkan amsik yang bermakna dia Goilan punya 10 istri. Kemudian Nabi mengatakan amsik, pertahankan 4, ceraikan yang 10. Di sini Nabi tidak merinci, pokoknya pertahankan 4, ceraikan 10. Ini kan sudah kita bahas dalam bab umum, lafaz umum. Ya, kata Nabi SAW, termasuk lafaz umum, ya, apabila Nabi SAW mengatakan sesuatu kepada orang secara umum tanpa merinci, maka itu berarti maknanya umum. Mau kamu nikahnya secara bareng-bareng, mau kamu nikahnya berurutan, pokoknya apa? Pertahankan 4, ceraikan yang selebihnya. Nah, mazhab Hanafi menakwilkan amsik di sini dengan ibtadi, mulailah dengan nikah baru secara bersamaan dengan 4 istri itu, atau ya nikah dengan cara berurutan, maka 4 yang sah, yang pertama itu. Nah, ini takwilnya kejauhan. Kenapa? Karena Goilan sendiri orang yang baru masuk Islam. Dia tidak memiliki pemahaman atau penjelasan atau informasi sebelumnya terkait dengan syarat-syarat nikah. Dan tidak ada juga riwayat yang dinukil atau yang teriwayatkan kepada kita, yang sampai kepada kita bahwa dia melakukan pernikahan baru. Nggak ada. Begitu juga yang lainnya yang masuk Islam yang banyak, yang mereka juga memiliki istri yang banyak, itu tidak ada riwayat yang sampai kepada kita mereka itu nikah baru, nikah ulang, nggak ada. Tapi mereka cukup menceraikan lebih dari 4, ya, mempertahankan 4, menceraikan yang lebih dari 4. Paham ini? Nah, takwil ba'id itu termasuk takwil yang dijauhi, ya, tidak bisa digunakan di dalam istidlal, pendalilan. Jadi kita nggak bisa mentakwil dengan cara seperti itu, penjauhan maknanya. Paham ini? Contoh yang pertama itu. Contoh yang lain, wa takwilihim, juga seperti contoh takwilnya mazhab Hanafi dalam ayat sittina miskinan, 60 orang miskin. Min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, fa'it'amu sittina miskinan, maka berilah makan kepada 60 orang miskin. Ayatnya kan zahirnya apa? Zahirnya kan jelas, ya. Yaitu memberi makan kepada 60 orang miskin. Ya, dalam surat Al-Mujadalah ayat 4. Memberikan kan fa'it'amu sittin, maka berilah makan sittina, 60 orang miskinan, miskin. Ya. Kemudian mazhab Hanafi mentakwil, ya, dengan menakdirkan adanya mudhaf dengan mengatakan bisittina muddan. Bisittina muddan. Jadi takdir kalam beliau itu takdir mereka itu adalah tu'amu sittina miskinan, ya. Ayat tu'amu sittina miskinan, memberi makan tu'amu, makanan 60 miskinan kepada miskin. Paham enggak? Kalau it'amu sittin, memberi makan kepada 60 miskinan, orang miskin. Berarti kan jumlahnya 60 orang. Tapi kalau ditakwilkan ta'amu sittin, 60 makanan miskinan kepada 1 orang miskin. Paham maksudnya? Nah, wahuwa sittuna muddan, dan ditakwilkan 60 mud. Maka kata mazhab Hanafi, fayajuzu i'ta'uhu li miskinin wahidin fi sittina yauman. Boleh memberikan makan kepada 1 orang miskin selama 60 hari. Kama yajuzu i'ta'uhu li sittina miskinan fi yaumin wahid. Sebagaimana boleh memberikan makan kepada 60 orang miskin dalam 1 hari. Li'annal qasda bi i'ta'ihi daf'al haja wa daf'a hajatil wahid fi sittina yauman. Karena tujuan memberikan makan itu adalah daf'al haja, ya, menutupi kebutuhan mereka dan menutupi kebutuhan 1 orang dalam 60 hari. Sebagaimana menutupi kebutuhan 60 orang dalam 1 hari. Nah, kata mazhab Hanafi ini, mazhab Syafi'i ini takwilnya kejauhan. Wa wajhu bu'dihi, dan bentuk jauh takwilnya itu annahu u'tubira fihi
malam yuzkar minal mudhaf. Bahwa ia menganggap, mengakui sesuatu yang tidak disebutkan, yaitu mudhaf, wa ulgha fihi ma dzukir. Sedangkan ia menutup makna dari yang sudah disebutkan. Apa itu? Min adadil masakin, dari bilangan orang miskin. Az-zahir qasduhu, yang zahir maksudnya. Kan kalau secara zahir maksudnya kan jelas. Fa'id amusitina, memberi makan 60 orang. Miskinan miskin. Yang zahirnya kan 60 orang. Nah, kemudian mazhab Hanafi menakdirkan mudhaf. Jadi mengkira-kirakan adanya mudhaf yang tidak justru disebutkan dan justru malah menutup makna yang sudah disebutkan secara zahir 60 orang miskin. Nah, maknanya menjadi 60 makanan. 60 mud kepada orang miskin. Itu kan kejauhan. Yang tidak disebutkan malah dikuatkan dari yang sudah disebutkan. Ya. Padahal zahir maknanya ya memang bertujuan 60 orang miskin. Kenapa? Lifadlil jamaah, karena adanya keutamaan orang banyak jamaah daripada satu orang. Wa barakatihim, dan keberkahan mereka. Wa tadhafur qulubihim ala du'a lil muhsin, dan banyaknya dan saling bertautannya hati-hati mereka untuk mendoakan orang yang baik. Ya. Itu yang kedua. Wa kata'wilihim, juga seperti takwilnya mazhab Hanafi, khabaru Abi Daud wa ghairuhu. Jadi seperti takwilnya mazhab Hanafi terhadap hadis Abu Daud dan selain Abu Daud, yaitu la siyama liman lam yubayyit, yaitu adalah takwil hadis la siyama liman lam yubayyit, tidak ada puasa bagi orang yang tidak yubayyit, berniat pada malam hari. Ai asyam minal lail. Itu ditakwilkan oleh mazhab Hanafi, puasa di sini adalah bil qada'i wan nazar, puasa qada dan nazar saja. Lisihhati ghairihima, karena menurut mazhab Hanafi, sah selain daripada qada dan nazar diniatkan pada siang hari. Ini juga jauh. Kenapa jauh? Ya wa wajhu bu'dihi annahu qasrun lil 'am. Bentuk kejauhannya adalah bahwasannya mazhab Hanafi ini membatasi lafaz umum. La siyama kan lafaz umum. Ya, nakirah dalam konteks penafian. Ya, nakirah dalam konteks penafian. Sedangkan mazhab Hanafi mentakwil sesuatu yang membatasi keumuman lafaz tanpa adanya dalil. Ya. Jadi dia mentakwil keumuman dengan sesuatu yang nadir, jarang. Qada dan nazar kan sesuatu yang jarang. Dan tidak bisa kita mentakwil sesuatu yang bersifat umum dengan sesuatu yang sangat jarang terjadi. Nah, itu terlalu jauh mentakwilkannya. Begitu juga kata wili Abi Hanifah khabar Ibnu Hibban wa ghairah. Juga seperti takwilnya Imam Abu Hanifah terhadap khabar Ibnu Hibban dan selainnya, yaitu hadis zakatul janin zakatu ummihi. Ya, sembelihan janin adalah sembelihan dari ibunya. Ya, biraf'i wa nasbi, yang mana bisa dibaca rafa dan nasab. Jadi kita bisa baca zakatul janini zakatu ummihi atau zakata ummihi. Ya, bit tashbih. Jadi mazhab Hanafi mentakdirkan adanya huruf kaf yang dibuang. Sehingga takdir kalamnya zakatul janin kadzakati ummihi. Sembelihan janin itu seperti sembelihan ibunya. Maka dalam mazhab Hanafi anak janin dari hewan yang disembelih ketika lahir dalam keadaan meninggal. Jadi ibunya disembelih nih. Ternyata pas disembelih di perutnya ada janinnya dan sudah dalam keadaan meninggal. Maka dalam mazhab Hanafi itu hukumnya haram untuk dimakan karena bangkai. Kenapa? Karena berdasarkan hadis ini mereka menakdirkan huruf kaf, artinya sembelihan untuk ibunya itu, sembelihan ibu itu juga harus adanya sembelihan kepada anak. Karena sembelihan anak sama seperti sembelihan ibunya. Jadi harus ada sembelihan. Kalau tidak ada sembelihan maka bangkai. Sedangkan mazhab Syafi'i enggak. Kenapa? Nih di sini dikatakan wa wajibu dihi, dan bentuk kejauhan takwilnya itu mafi minat takdir al mustaghna anhu. Di dalamnya ada penakdiran yang tidak diperlukan. Kenapa? Wa waju istighnaihi anhu, dan bentuk ketidakperluan takwil tersebut ala riwayati rafi, karena adanya riwayat rafa, yaitu zakatul janin zakatu wahya al mahfudhu, dan justru itu hadis yang mahfudnya, yaitu dengan merofakkan zakatu ummihi, itu zakatu. Sehingga kalau zakatu al janini zakatu ummihi artinya penyembelihan anak itu adalah penyembelihan ibunya. Artinya kalau ibunya sudah disembelih dan anaknya meninggal dalam keadaan di perut ibunya, ya maka anaknya halal. Kenapa? Karena karena dia mengikuti sembelihan ibunya. Nah, kalaupun
kita menganggap sahih ya riwayat yang nasab, maka maknanya adalah dorof keterangan, sehingga maknanya itu adalah zakatul janin hasilatun waqta zakati ummihi, bahwa sembelihan janin itu terjadi ketika sembelihan ibunya. Ya, maka dalam mazhab Syafi'i, hewan yang mati di kandungan ibunya ketika ibunya sudah disembelih, maka hukumnya halal karena dia mengikuti sembelihan ibunya. Dalam mazhab Hanafi hukumnya haram karena janin itu juga harus disembelih. Kalau dia mati tanpa disembelih, maka hukumnya adalah bangkai. Baik. Selesai tentang masalah al-zahir wal mu'awwal. Ada yang ditanyakan dulu? Itu ta'wil ba'id ya. Jadi ta'wil ba'id itu kita mentakwilkan lafaz yang zahir dengan makna yang terlalu jauh daripada makna zahirnya. Maka itu tidak bisa diterima. Ya. Beda dengan ta'wil qarib, itu bisa diterima. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Wallahu a'lam. Faham ini? Ada? Belum? Oke, tidak ada ini, paham semuanya? Insyaallah. Insyaallah. Oke, coba kalau kita buka ini Maktabah Syamilah ya, mau sebentar. Dia jangan lari-lari dulu deh. Oke. Al-Isnawi Al-Zanjani Ibnu Al-Mubarak. Sama aja. Kemarin kita udah praktek tentang masalah qiraah, ishtiraq. Oke. Sedikit bahas ini. Ini review yang sebelum-sebelumnya. Tentang haqiqah dan majaz. Al-haqiqah itu apa? Huwa al-lafzu al-musta'mal fima wudi'a lahu. Haqiqah itu adalah lafaz yang digunakan fima wudi'a lahu sesuai dengan peletakan awalnya. Itu namanya haqiqah. Wal majaz, sedangkan majaz huwa lafzu al-musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu limunasabatin bainahuma wa tusamma al-alaqah. Sedangkan majaz adalah lafaz yang digunakan fi ghairi ma wudi'a lahu, bukan pada makna asalnya, limunasabatin, karena adanya
hubungan bainahuma antar keduanya. Waktu sama dan hubungan ini disebut al-alaqah. Ya. Wa yatafarra'u ala hadza taqsim dan bercabang ya dari pembagian ini idza arada bil lafzi ma laisa haqiqatan fihi wala majazan. Apabila ada orang berkehendak dengan suatu lafaz itu sesuatu yang bukan hakikoh, bukan juga majaz. Kama idza halafa mathalan alal akli. Seperti dia bersumpah contohnya untuk makan. Wa arada bi al-masya. Sedangkan dia ingin makna yang dituju adalah berjalan. Fa inna dzalika yakunu laghwan. Maka kalau itu ya jelas ucapan yang laghwan, sia-sia. Kenapa? Karena tidak ada gitu. Makan tapi yang dimaksud adalah berjalan. Maka itu laghwan. La yatarattabu alaihi fi syai'un. Maka tidak ada konsekuensi apapun daripadanya. Karena itu laghwun, sumpah yang laghwun, yang sia-sia. Amal haqiqah, adapun haqiqah, falisorfi al-lafzi anha. Ya. Karena dia memalingkan lafaz dari hakikat makan. Wa amal majaz, adapun majaz, fali anna lafdhu la isyara bihi albattah. Kalau majaz ya sama sekali lafaz itu tidak memuat adanya hubungan sama sekali antara makan dengan berjalan. Ya. Ya. Wabiduni al-lafzi la yu'athir, dan tanpa adanya lafaz maka tidak berpengaruh. Naam, in kana al-hilfu bit-talaq akhadnahu fi dhahir faqat. Limuqtada al-madlul al-hakiki kadza dzakara al-mawardi fil hawi warruyani fil bahr fil babi tsani min al-babain al-ma'qudaini al-jamil ayman thumma nukila an Malik wa Muhammad bin Hasan sahibi Abi Hanifah radhiyallahu anhuma annahu yuhmalu ala al-ma'na alladhi aradahu idza turina bihi darbun min al-ihtimal thumma raddu maqalihima. Jadi jika sumpah itu sumpah talak contohnya, maka kita mengambilnya sesuai dengan zahirnya saja, sesuai dengan penunjukan lafaz hakikinya. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Mawardi dan Imam Al-Ruyani. Sedangkan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah, mengatakan kalau ada orang bersumpah tentang talak contohnya, maka itu dibawa kepada makna yang sesuai yang dikehendaki oleh si mutakalim apabila dikaitkan dengan salah satu dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Ya. Wal mutaji, pendapat yang benar kata Imam Al-Isnawi, hamluhu ala ma aradahu mutlaqan, membawanya kepada apa yang dikehendakinya secara mutlak. Sebentar. Ya. Kenapa? Karena innal lughati istilahiyatun. Bahasa itu kan konvensi. Kama taqaddama idahu fi babihi. Wa fi fatawa an-Nawawi annahu law halafa anna Zaidan ya'lamu aina yaskunu iblis wa arada bidzalika al-hidq wal ma'rifah lam yahnuth. Ya. Seandainya seseorang bersumpah bahwa Zaid itu mengetahui di mana tempat tinggalnya iblis, dan yang ia inginkan maksudnya iblis di situ adalah dia itu memiliki kedalaman, ketajaman, dan pengetahuan yang luas, sampai-sampai tempatnya iblis pun dia tahu. Maka lam yahnus, dia tidaklah melanggar sumpahnya, karena sumpah yang ia inginkan adalah makna yang dikehendaki tersebut. Yaitu tentang hakikat dan majaz. Kemudian di sini ya terangin sebagaimana sudah kita bahas ya tentang alaqah majaz itu ada 12 dan seterusnya. Ada alaqah hadaf, ada alaqah ziyadah, ada alaqah nukson dan seterusnya. Yang sudah kita bahas semuanya. Nah, ini beberapa lah sedikit mengingatkan tentang hakikat dan majaz. Ini juga terlalu sulit kalau itu. Ada yang kitab yang gampang tapi nggak ada PDF-nya. Tadi saya cari-cari nggak ada. Judulnya Takhrijul Furu' alal Usul min Kitabil Iqna. Ya. Nah, ini ya. Kemudian
Idza taradada lafdhu as-sadir minasyari baina umurin, apabila lafaz yang dimunculkan dari syariat itu ada kemungkinan antara beberapa perkara, fayuhmalu awwalan 'alal ma'na syar'i, maka wajib kita bawa makna yang pertama itu kepada makna syar'inya. Li'annahu alaihi salatu wassalam bu'itsa li bayani syariat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus memang untuk menjelaskan syariat. Jadi kalau ada lafaz-lafaz yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah dan dia memiliki makna yang banyak atau memiliki kemungkinan makna yang banyak, maka kita yang pertama kali wajib membawanya kepada makna syar'i. Jadi ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, maka as-shalah yang dimaksud di sini adalah kita harus dimaknai dengan makna syar'i, bukan dengan makna lughahnya. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah kitab syariat, maka wajib memaknai lafaz-lafaz yang di dalamnya itu dengan definisi syariat. Fa in ta'adzara hamlu 'alal haqiqah, ya fa in ta'adzara hamlun 'alal haqiqati al-urfiyah al-mawjudah. Fa in ta'adzara humila 'alal haqiqati al-urfiyah al-mawjudah fi ahdi alaihi salatu wassalam. Kalau tidak bisa diartikan dengan hakikat syariah, maka dibawa kepada hakikat urfiyah yang ada pada masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Al-Qur'an diturunkan pada masa Nabi. Maka lafaz yang sudah biasa beredar maknanya di tengah-tengah masyarakat lebih diutamakan dari makna bahasanya. Maka kalau suatu lafaz dalam Al-Quran, As-Sunnah, tidak bisa kita artikan secara hakikat syariah karena syariat tidak mendefinisikannya, maka kita wajib dikembalikan kepada hakikat urfiyah yang ada. Ya, jadi secara adat lafaz ini memiliki makna apa pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lianna takallum bil mu'tad urfan aglabu minal muradi inda ahli lughah. Karena pembicaraan secara adat, kebiasaan yang ada itu lebih mendominasi ketimbang maksud dari sisi bahasanya. Fa in ta'adzara, jika tidak bisa juga diartikan dengan hakikat urfiyah, humila 'alal hakikat al-lughawiyah, baru dibawa kepada makna asal bahasanya. Ya li ta'ayyuniha bihasbil waqi. Karena ya sudah tidak ada lagi makna yang bisa dikembalikan ya sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, wahaka al-Amidi fi ta'arudil haqiqah asy-syar'iyyah wal lughawiyah madzhab. Imam al-Amidi ya itu menceritakan tentang pertentangan antara haqiqah syar'iyyah dan lughawiyah, ada beberapa mazhab. Bahwasanya pertentangan antara haqiqah syar'iyyah dan lughawiyah itu ada beberapa mazhab terkait masalah ini. Ahaduhua, yang pertama, hadza, yang ini yang di atas tadi, wa sahahahu Ibnu al-Hajib, dan disahihkan oleh Imam Ibnu al-Hajib. Wasani, mazhab kedua, yakunu mujmalan. Nah, ini akan kita bahas nanti. Ketika suatu lafaz itu memiliki kemungkinan, maka itu dihukuminya mujmal. Mujmal itu penunjukan lafaz yang maknanya itu tidak ada yang lebih kuat antara satu dengan yang lainnya. Jadi setara semuanya. Sampai adanya mubayyan. Ya, mubayyan yang menjelaskan kemujmalan. Wasalis, yang ketiga, qalahu al-Ghazali, dikatakan oleh Imam Ghazali, in warada fil isbat humila 'ala al-syar'i. Jika lafaz itu terdapat pada kalimat positif, maka harus dimaknai secara syar'i. Qaulihi alaihi salatu wasalam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni idzan asum. Sesungguhnya kalau enggak ada makanan ya udah aku puasa. Hatta yastadilla bihi ala sihhati an-nafli bi niyati minan nahar. Sehingga dengan hadis itu diambil dalil sahnya puasa sunnah dengan niat pada siang hari, ya sebelum zuhur. Ya. Wa in warada fin nahyi, jika lafaz itu terdapat pada larangan karena mujmalan, maka itu mujmal, kata Imam Ghazali ya. Kalau positif dia dibawa kepada hakikat syar'iyah. Ya, bahwa asum di sini bukan berdiam. Kan soma yasumu secara bahasa maknanya berdiam. Nah, di sini maknanya asum itu puasa syar'i. Nah, tapi puasa syar'i di sini adalah puasa sunnah. Kenapa? Kalau puasa wajib dalilnya kan man lam yubayyit fala siyama lahu. Barang yang siapa yang tidak berniat pada malam hari tidak ada puasa baginya. Sedangkan ini inni idzan asum adalah terkait dengan puasa sunnah. Ketika Nabi mengatakan ala kit'am kepada Ibunda Aisyah, apakah ada makanan? Maka kata Ibunda Aisyah tidak ada. Maka kata Nabi, idzan inni asum, kalau begitu aku puasa. Jadi ini puasa sunnah. Maka dalam mazhab Syafi'i puasa sunnah itu niatnya boleh tidak malam hari sampai sebelum zuhur atau tergelincirnya matahari. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain
Nabi bertanya tentang tagodhi, ya, makanan pagi, sarapan pagi. Ya. Terus Nabi mengatakan, idzan inni asum. Kalau gitu aku puasa. Dan makanan pagi itu ya jaraknya sampai tergelincirnya matahari. Oke. Ya, ini kata Imam Ghazali ya. Kalau lafadznya nahi larangan, maka mujmal. Karena hi alaihi salatu wassalam an shaumi yaumin nahar. Seperti larangan Nabi SAW untuk puasa pada hari Idul Adha. Fa'innahu, kata Imam Ghazali, lau humila ala syar'i. Kalau dibawa kepada makna syar'i, yaitu puasa, dala ala sihatihi. Ya, menunjukkan akan kesahihannya. Listihalati an-nahi amala yatasawwaru wuku'ahu. Ya, karena mustahilnya larangan itu, mustahilnya ada larangan terhadap sesuatu yang tidak mungkin bisa dibayangkan terjadinya sesuatu itu. Nah, ini kata Imam Syekh Hasan Al-Hitto dalam taklidnya, hadzal kalam min al-Ghazali. Perkataan ini berasal dari Imam Ghazali wa man tabi'ahu kal Amidi, dan orang-orang yang mengikutinya seperti Imam Al-Amidi. Mabniun ala anna al-haqa'iq asy-syar'iyyah la tutlaqu illa ala sahih faqat. Yang mana mereka punya pendapat bahwa hakikat syariah tidak disebutkan kecuali hanya menunjukkan yang sah. Nah, ini agak gharib sebenarnya, asing. Walakin ra'yal jumhuri annal haqa'iq asy-syar'iyyah tutlaqu ala sahih wal fasid ma'an. Nah, itu yang benar. Pendapat mayoritas mengatakan hakikat syariah itu disebutkan bisa menunjukkan kepada makna yang menunjukkan kesahan sesuatu, bisa juga menunjukkan kefasad, kebatilan daripada sesuatu. Ya, makanya di sini mazhab mereka lemah, tidak bisa kita jadikan sebagai hujjah. Dan di sini banyak peragam mazhabnya. Kita langsung aja ke bawah. Fa in ta'adzara kullu dzalik. Jika semuanya tidak bisa, jadi enggak bisa diartikan hakikat syar'iyyah, hakikat urfiyah enggak bisa, lugawiyah enggak bisa, fayuhmalu 'alal ma'na al-majazi. Maka terakhir harus dibawa kepada makna majaz. Saunan lil lafzi 'anil ihmal. Sebagai penjagaan terhadap lafaz daripada kesia-siaan, atau penjagaan lafaz daripada dibuang, ya. Nah, itu kalau dari syariat. Jadi kita nggak boleh kalau beristidlal dengan Al-Quran, mengartikan lafaz dalam Al-Quran dengan makna bahasanya. Kalau ada makna syar'inya, nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Makanya memaknai jihad, contohnya dalam Al-Quran, dimaknai dengan bersungguh-sungguh, padahal itu adalah lafaz syar'i, maka tidak boleh. Harus dimaknai dengan lafaz syar'i. Kecuali kalau tidak bisa. Ya. 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 Oke. Itu beberapa yang terkait dengan hakikoh dan majaz. Oke, ada yang tanyakan dulu? Mas tangannya. Ada yang tanyakan? Oke. Sedikit ya tentang mujmal. Ya, al-mujmal, ta'riful mujmal. Mujmal itu apa? Mujmal itu adalah malam tattadih dilalatuhu. Adalah yang penunjukannya tidak jelas. Min qaulin, dari perkataan, au fi'lin, ataupun perbuatan. Kaqiyamihi sallallahu alaihi wasallam, seperti berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bin rakaati
minar raka'ati ats-tsaniyah, dari rakaat kedua bila tasyahudin, tanpa adanya tasyahud. Ya, lihtimalihi al-amdu was-sahwa, karena ada kemungkinan Nabi itu menyengaja atau lupa. Jadi yang namanya mujmal itu adalah yang penunjukan maknanya belum jelas. Jadi antara, atau bahasa lainnya, mujmal itu lafaz yang memiliki makna lebih dari dua dan maknanya itu setara dari sisi kekuatan sehingga tidak bisa ditentukan mana yang dimaksudkan. Nah, itu namanya mujmal. Ya. Seperti baik itu perkataan ataupun perbuatan, ya. Seperti berdirinya Nabi SAW dari rakaat kedua tanpa tasyahud ketika sholat zuhur. Nah, itu mujmal. Kenapa mujmal? Karena ya ada kemungkinan Nabi itu melakukannya karena sengaja, contohnya untuk menunjukkan bahwa tasyahud awal itu sunnah, atau Nabi lupa bahwa itu adalah sudah rakaat kedua. Ya. Wa kharaja al-muhmal, maka dikecualikan dari lafaz mujmal adalah muhmal. Ya, muhmal itu yang dibuang, sia-sia lah. Idzla dalalata lahu, karena tidak ada penunjukan atasnya. Wal mubayyan, atau yang menunjukkannya adalah atau yang dikecualikan dari mujmal itu adalah lafaz mubayyan. Kenapa? Liidhahi dalalatihi, karena sudah jelasnya penunjukannya. Kalau mubayyan itu lawan mujmal. Mujmal itu lafaz yang masih belum jelas penunjukannya antara A dan B, itu karena kekuatannya sama. Atau yaitu sedangkan mubayyan itu adalah lafaz yang menjelaskan ketidakjelasan mujmal. Ya, contohnya dalam Al-Quran itu seperti lafaz qar'un. Qar'un itu bisa bermakna haid, bisa bermakna haid, bisa bermakna suci. Ketika Allah mengatakan salah satu quru, perempuan yang ditalak maka masa iddahnya adalah salah satu quru, 3 kali quru. Itu mujmal. Karena quru itu ketika disebutkan quru, dia bermakna haid, bermakna suci secara bersamaan tanpa ada yang lebih kuat antara keduanya. Maka dia butuh mubayyan yang menjelaskan maksud daripada quru di sini apa. Oleh karenanya para ulama berbeda tentang apa makna quru di situ. Mazhab Syafi'i mengatakan quru di situ maknanya suci, sehingga maknanya perempuan itu masa iddahnya 3 kali suci. Menurut mazhab Hanafi, An-Nabhani itu 3 kali haid. Jadi masa iddahnya perempuan ketika ditalak oleh suaminya, ketika dia adalah orang yang haid dan tidak hamil, ya, maka masa iddahnya adalah 3 kali haid, kata mazhab Hanafi, kemudian diikuti oleh An-Nabhani ya, dalam Nizamul Ijtima'. Jadi 3 kali haid. Perbedaan itu ya lahir karena perbedaan dalam memandang yang dimaksud oleh quru itu apa sih? Ya, karena dia mujmal. Nah, itu namanya mujmal. Oke, paham tuh? Insyaallah. Itu namanya mujmal dan mubayyan. Nah, di sini nanti kita akan menjelaskan tentang ini sebenarnya rod ya, bantahan Syafi'i kepada Hanafi bahwasanya lafaz-lafaz yang dianggap mujmal ini nanti itu sebenarnya bukan mujmal. Ini dianggap mujmal semua oleh mazhab Hanafi, kemudian dibantah oleh Syafi'i bahwa ini lafaznya tidak mujmal, tetapi jelas penunjukannya. Oke, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Dede jangan bobo, mandi beneran ya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini ya. Kalau ada yang mau dipertanyakan silakan di grup. Terserah, nanya apa aja lah, bebas. Khususnya terkait dengan masalah usul fikih yang kita pelajari ini. Dan kita akhiri dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.